Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, menegaskan bahwa pembalasan atas kematian ayahnya sekaligus pendahulunya, Ayatollah Ali Khamenei, merupakan tuntutan rakyat Iran yang harus dilaksanakan. Pernyataan tersebut disampaikan Mojtaba dalam pesan yang dibacakan saat rangkaian upacara pemakaman Ali Khamenei, sebagaimana disiarkan televisi pemerintah Iran. Mojtaba juga menegaskan komitmen Iran untuk membalas kematian Ayatollah Ali Khamenei beserta para korban lain yang gugur dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با Suara sirene meraung di Doha saat rudal Iran menghantam Qatar. Suara ini jadi tanda diaktifkannya sistem pertahanan udara di Qatar, Doha, saudara. Serangan ini jadi serangan lanjutan setelah sebelumnya serangan udara Iran juga menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Amerika Serikat dan Iran terus meluncurkan serangan saling sore. Mbak Angel, terima kasih sudah bergabung dengan Kompas Petang. Kita tahu eskalasinya beberapa hari ini, di pekan ini justru eskalasinya meningkat. Anda melihat ini seperti apa? Ada serangan dari Amerika Serikat, ada pesan yang kuat baik itu dari kubu Amerika Serikat ataupun juga dari kubu Iran? Iya, selamat sore Mbak Putu. Yang saya lihat gini, ketegangan ini memang meningkat dalam 1-2 minggu terakhir karena memang masalah di Selat Hormuz sendiri itu belum tuntas. Artinya oleh Iran, tapi Amerika menuduh itu Iran sehingga ada serangan aksi reaksi begitu ya. Dan menjadi semakin lebih panas kan juga kepada Trump bahwa ada semacam upaya untuk membunuh Trump sebagai bentuk mau balas dendam atas kematian Ali Khamenei waktu itu ya. Nah ini 3 poin yang menurut saya membuat situasi menjadi semakin panas sehingga Amerika mengatakan gencatan senjata berakhir. Dan disitulah ya perang walaupun masih dalam skala yang terbatas ya Mbak ya, belum sampai yang perang all out semuanya. Tapi jika ini dibiarkan tentu saja ya tentu tidak baik untuk semua pihak, artinya Iran dan Amerika itu sendiri maupun negara-negara di kawasan Teluk dan negara-negara global tentu saja. Begitu Mbak Putu. Oke. Nah yang jadi pertanyaan, kemarin kan sebetulnya Iran dan Amerika Serikat ini sempat bersepakat begitu ya untuk kemudian mencari jalan tengah. Nah tapi setelah momentum kemarin pemakaman begitu, Mojtaba ini justru menyampaikan pesan yang cukup keras begitu. Mojtaba mendapat kekuatan dari dalam. Setelah sebelumnya mungkin di dalam Iran sendiri kan masih ada beberapa fraksi ya Mbak ya. Ada fraksi yang memang cukup keras, garis keras. Ada fraksi yang masih mengharapkan terjadinya kesepakatan gitu ya, kesepakatan dengan Amerika, dan ada fraksi-fraksi lainnya. Nah, kelihatannya setelah kemarin pemakaman dan masyarakat Iran itu menunjukkan semacam kesatuan hati bahwa ini harus dibalaskanlah dendam ini gitu. Itu membuat Mojtaba melihat ini sebagai semacam energi atau semacam sermus sebagai alat tekan atau alat tawar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyerang negara-negara Teluk yang punya fasilitas Amerika Serikat, artinya menjadi pangkalan militernya Amerika atau ada hubungan baik dengan Amerika. Dan yang ketiga, cukup memperpanjang saja atau cukup bertahan dalam konflik ini sehingga durasi ini menjadi semakin lebih lama yang membuat katakanlah banyak pihak atau masyarakat internasional kemudian akan menganggap Amerika atau negara-negara di Teluk ini punya kesalahan tanda kutip ya, karena ada krisis kemanusiaan di sana atau krisis ekonomi di sana. Nah itu yang dilakukan oleh Iran yang saya lihat Mbak. Oke, jadi serangannya bukan hanya soal senjata tapi juga dari sektor ekonomi. Nah pertanyaannya, kemarin sudah disampaikan bahwa memang ada pecutan, ada tuntutan dari masyarakat Iran begitu untuk membalas dendam. Di satu sisi, Donald Trump ini mengklaim mendapatkan ancaman pembunuhan. Anda melihat bahwa pernyataan Trump ini memang betul begitu?
bahwa ada ancaman pembunuhan terkait dirinya dan juga pejabat-pejabat di Amerika Serikat atau di Washington. Iya, itu kan sebenarnya dipicu karena misalnya pada saat pemakaman itu ada yang bawa spanduk gitu ya, warga Iran yang bunuh Trump, atau kemudian ada laporan juga intelijen Mossad terhadap Amerika, terhadap Trump ya, itu yang kemudian mungkin dirangkum oleh intelijen Amerika atau apa namanya Presiden Trump itu sebagai ini ancaman real gitu, sehingga ya mereka juga meningkatkan kewaspadaan dan apa yang dilakukan Iran itu yaitu tadi menimbulkan aksi reaksi gitu, sedikit saja tindakan Iran itu akan langsung direspons secara langsung dan nyata oleh Amerika. Itu yang saya lihat, Mbak Putu. Oke, sebelumnya tadi dianalisa bahwa bentuk perangnya ini bukan hanya soal senjata tapi juga sektor ekonomi. Anda melihat ketika kemudian ada dorongan untuk membalas dendam, ini lebih besar kemana? Pembunuhan terhadap petinggi-petinggi Amerika Serikat seperti Donald Trump, atau serangannya justru tadi bermain di ranah ekonominya? Dua-duanya bisa berlaku ya Mbak ya. Artinya gini, di dalam negeri Amerika apalagi selama masa menjelang pemilu nanti di November kan tentu saja kemungkinan katakanlah resiko-resiko keamanan itu bisa saja terjadi karena Trump kan beberapa kali juga tuh mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan ketika dia datang berkunjung ke beberapa tempat. Itu satu. Kemudian ya secara ekonomi Iran paham betul fungsi strategis, peran strategis dari Selat Hormuz, sehingga Selat Hormuz benar-benar menjadi senjata buat Iran, senjata dalam arti menjadi alat tawar atau alat tekan buat negara-negara terutama Amerika dan sekutunya gitu ya, atau bahkan negara-negara Teluk yang juga menggunakan Selat Hormuz untuk menjual mereka punya minyak gas ke negara-negara lain. Nah, ini yang menurut saya justru lebih mengancam, Mbak, karena korbannya bukan Amerika saja, tapi negara-negara lain di dunia ini. Negara-negara secara global gitu ya mengalami dampak dari Selat Hormuz yang terus dimainkan oleh Iran. Begitu, Mbak Putu. Ya, bahkan dampaknya juga sampai ke Indonesia juga ya, Mbak Angel. Dan kalau kita bicara soal Selat Hormuz ini kemarin juga disampaikan begitu, IRGC kembali menutup Selat Hormuz sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, Anda melihatnya respon Donald Trump kira-kira akan seperti apa? Mengirimkan ribuan rudal? Itu yang dia sudah katakan ya, dia sudah mempersiapkan 1.000 rudal dan akan mempersiapkan lagi 1.000 rudal lainnya kalau Iran masih bersikeras dengan memanfaatkan atau memainkan Selat Hormuz sebagai alat tekannya Iran gitu ya. Dan tentu ya saya sih tidak berharap ini terus-menerus terjadi dan berkepanjangan, karena yang menjadi korban kan ya kita-kita ini, terutama yang di Indonesia ya Mbak, dengan harga minyak yang naik terus, harga gas naik terus, inflasi rupiah gitu, sehingga ekonomi juga berat juga gitu ya buat beberapa pengusaha dan lain sebagainya, sehingga yang saya sih berharap walaupun mungkin tidak menjadi perang lebih besar, konflik mungkin terbatas gitu ya, dan saya tetap berharap diplomasi bisa tetap jalan gitu Mbak. Oman masih tetap menjalankan perannya untuk menghubungkan Amerika dan Iran, walaupun mungkin kemungkinannya menjadi lebih kecil dibandingkan sebelumnya, tapi paling tidak saya masih punya harapan lah, begitu Mbak Putu. Termasuk juga Swiss yang mencoba masuk juga ya dalam upaya perdamaian ini ya Pak? Iya, betul. Saya melihat ya mudah-mudahan negara-negara Eropa juga, karena mereka merasa sudah terancam juga dengan digunakannya Selat Hormuz menjadi alat tekan oleh Iran gitu ya, dengan kebutuhan minyak, kebutuhan energi yang ya sangat bergantung pada Selat Hormuz ini, begitu Mbak. Kalau bicara eskalasi di antara negara-negara kawasan seperti apa? Kalau kita lihat kan serangannya ini sudah mulai meluas begitu. Ada sampai ke Yordania, kemudian yang terbaru dari Qatar begitu, dan kita tahu Israel terus menggempur Lebanon, faksi dari Iran begitu. Nah, Anda melihat di kawasan akan sepanas apa jadinya? Yang pasti makin panas memang Mbak, dengan ya tadi konflik-konflik yang tadi ya, Israel Lebanon masih tetap ada, kemudian ya Kuwait, Bahrain itu juga masih ada, kan ada pangkalan militer, dan meluas ke Uni Emirat Arab juga sekarang gitu ya, dan beberapa negara yang lain. Sehingga saya melihatnya memang konflik ini mungkin akan meluas, tapi masih terukur. Gitu, artinya gini, yang diserang oleh Amerika misalnya kalau kita perhatikan ya, masih sifatnya yang radar, drone, bukan fasilitas-fasilitas minyaknya Iran. Gitu, artinya Amerika tuh masih lebih belum perang total gitu, karena masih menjaga minyak Iran atau pangkalan-pangkalan fasilitas-fasilitas minyak Iran masih belum
mudah-mudahan tidak diserang gitu ya. Dan Iran sendiri pun masih ya sebatas pada pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di negara-negara Teluk, bukan menyerang fasilitas sipil gitu ya yang ada di negara-negara kawasan. Sehingga saya melihatnya sebenarnya masih terukur konfliknya. Begitu Mbak Putu. Oke, baik, kita harapkan meskipun panas tapi tetap terarah begitu ya, jangan meluas kemana-mana apalagi nanti dampaknya pada ekonomi khususnya dari ketersediaan minyak dunia. Terima kasih Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia, Angel Damayanti.